Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Semakin mengasihi, semakin merendahkan diri. Jemaat Tuhan yang terkasih, peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid adalah sebuah peristiwa yang sangat menggugah hati. Dan peristiwa ini memiliki banyak sekali pelajaran rohani yang bisa kita petik di dalamnya. Saudara, dalam tradisi orang Yahudi, membasuh kaki adalah sebuah pekerjaan dari seorang budak atau seorang pelayan. Dan yang luar biasa adalah Yesus melakukan tindakan ini. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus membuka jubahnya, ia mengambil kain lenan, mengikat pada pinggangnya, kemudian dia mengambil sebuah basi yang berisi air dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan sikap Yesus ini adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang budak atau seorang pelayan. Saudara, kita tahu Yesus yang adalah guru bagi murid-muridnya, tapi Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Tapi dia menunjukkan atau dia menempatkan diri dan melakukan tindakan seorang budak atau seorang pelayan. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 2-8 berkata bahwa Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan ia rela mati sebagai seorang hamba. Semua yang dilakukan Yesus ini menunjukkan sikap merendahkan diri yang begitu luar biasa. Namun pertanyaannya, mengapa Yesus mau merendahkan diri sedemikian rupa? Tidak lain tidak bukan, semua itu karena kasih. Yang menjadi pendorong atau membuat Yesus merendahkan diri, semua itu karena kasih. Saudara, harusnya kita juga belajar bahwa semakin kita mengerti tentang kasih, semakin kita mau hidup di dalam kasih, maka semakin juga mendorong kita untuk memiliki sikap merendahkan diri atau sikap merendahkan hati. Namun sayang yang terjadi, ada banyak di antara kita yang sulit sekali mempraktekkan tindakan merendahkan hati. Jika kerendahan hati, kerendahan diri itu ada di dalam diri kita, di dalam setiap kita, maka konflik-konflik atau perselisihan-perselisihan yang terjadi, baik itu di dalam hubungan keluarga, relasi dengan suami istri, hubungan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, hubungan dengan rekan-rekan kerja, atau relasi dengan rekan-rekan sepelayanan yang terganggu akibat konflik-konflik dan perselisihan yang ada, bisa diselesaikan atau bisa tercipta pengampunan di dalamnya. Namun yang terjadi, kita mengabaikan sikap merendahkan diri, masing-masing kita mempertahankan ego, sehingga banyak hubungan yang hancur karena tidak ada sikap merendahkan diri atau merendahkan hati. Saudara, seharusnya ketika kita bicara bahwa kita mau mengasihi, kita hidup di dalam kasih, maka kita juga mempraktekkan sikap merendahkan diri. Hari ini kita mau belajar dari teladan Yesus yang begitu luar biasa. Dia bukan saja memberikan teladan kasih, tapi juga teladan merendahkan diri atau merendahkan hati. Kiranya di sepanjang hari ini kita boleh belajar untuk merendahkan diri. Kita membawa kasih dan sikap merendahkan diri untuk supaya memancarkan kemuliaan Kristus di dalam berbagai relasi-relasi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk kami boleh belajar hidup dalam kasih dan hidup di dalam kerendahan hati. Tolong juga kami Tuhan supaya kami bisa mempraktekkan ini, sehingga kalau ada konflik yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di dalam relasi-relasi kami, semuanya bisa terselesaikan, semuanya bisa ada kata maaf karena ada sikap merendahkan diri yang mau saling memaafkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.